Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tanazzaha 'anil asbah wan nadha'ir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Mustafa wal Murtada wa ala ali thayyibin at-tahirin wa ashabihi nujaba'il kiramil bararah ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya melanjutkan hadis arba'in karangan Hasyim Asy'ari yang berkaitan dengan awal pondasi berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang ke-8 diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Al-Khudri berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a, barang siapa dia melihat, minkum dari kalian semua, mungkaran kemungkaran, tindak lanjutnya melihat kemungkaran tersebut, falyughayyir biyadi, rubahlah dengan tanganmu, atau secara makna para ulama biyadi ini yang dimaksud adalah kekuasaan orang tersebut yang melihat kemungkaran. Fa'ilam yastati, apabila tidak mampu dengan tangan atau kekuasaan yang ada, fabilisanihi, dengan lisan. Kalaupun pada akhirnya kita mengingatkan tidak dihiraukan, kita bisiki dengan kebaikan, dia tidak mau untuk menjauh dari kemungkaran, maka dengan lisan itu yang paling utama, dengan pendekatan omong-omongan sing enak, bilutfin, dengan halus. Tetapi pada akhirnya ketika dengan lisan tidak mampu, fabiqalbihi, dengan hati. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud man ra'a minkum mungkaron ini harus kita fahami bahwa siapapun orang yang melihat dengan kemungkaran itu. Cuman yang menjadi persoalan, merubah dengan tangan ini yang dimaksud apa? Kalau kita merujuk hanya dengan lafziannya, berarti ketika tangan mampu untuk menjauhkan itu dari mungkaran, maka orang itu harus diusahakan dengan tangan untuk menjauhkan kemungkaran. Tetapi secara makna pada hadis itu menjelaskan yang dimaksud dengan tangan ini adalah kekuasaannya. Berarti apa? Ketika ada masyarakat atau persoalan yang melakukan kemungkaran, maka kekuasaan siapa dulu yang harus didahulukan? Contoh ini, kalau kita punya anak, maka anak di kekuasaan kita. Kita punya keluarga, maka kekuasaan untuk ra'a mungkaran itu juga keluarga kita. Tetapi kemudian dengan skala besar, maka ini adalah yang bertanggung jawab. Bisa terjadi polisi kalau di Indonesia, kalau tidak di atasnya, atau kita katakan pemerintahan. Artinya tidak sembrono kata-kata biyadi ini dengan menggunakan tangan. Nggak ada sebenarnya secara teori mengingatkan kemungkaran dengan kemudian terjadi persoalan yang fatal. Artinya apa? Kita mengingatkan seseorang tapi dengan memukul, ini bahaya. Bisa terjadi balik dipukul. Kita mengingatkan seseorang kemudian dengan kekuasaan kita, dengan pendungan kita, bisa terjadi kita diserang. Maka di atasnya kalaupun tidak mampu, berarti pemerintah yang menangani hal itu. Cuman kita harus sadar bahwa apabila tidak mampu, dengan tangan kekuasaan yang ada, ya diingatkan semampunya. Mengapa bahasa semampunya ini kita lakukan? Kalau kita paksakan mengingatkan itu dengan lisan, efek jeleknya kembali kepada kita, maka bahaya. Bahkan tidak patut kita lakukan nahi anil mungkar itu dengan menggunakan lisan. Contoh,
Ketika ada orang mabuk, begitu banyak masanya, kita mengingatkan dengan lesan, kemudian kita dipukul, pada akhirnya jadi fatal. Padahal satu sisi bahwa syariat itu menjelaskan jangan membahayakan diri sendiri dan juga jangan membahayakan orang lain. Di porsi ini, dengan lesan ini kemudian menjadi efek yang jelek, efek yang madarat, maka kita memaksakan dengan menggunakan jangan sampai madarat pada diri kita sendiri. Fa'ilam yastati fabiqalbi, kalaupun tidak mampu pada akhirnya dengan hati. Yang dimaksud dengan hati ini adalah para ulama menjelaskan apa dengan doa, dengan istighfar. Setiap hari sebenarnya kalaupun kita mendoakan supaya dunia tidak menjadi hal yang buruk karena kehidupan sosial, karena kehidupan pengaruh dari barat sebegitu kuat, maka kita doa itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar fabiqalbihi. Jadi kemampuan kita nanti di porsi mana? Apakah dengan porsi biadihi, apakah dengan porsi bilisanihi, ataupun porsi kita pada qalbi, artinya kita menggunakan dengan maksimal. Cuman pada akhirnya begini, wadzalika ad'aful iman. Kalau tidak mampu dengan hati, maka dianggap bahwa kelemahan iman dari kita. Nah, para ahli hadis menjelaskan yang dimaksud kelemahan ini bukan kemudian imannya itu lemah mengalahkan yang lain. Wa innal murad bidzalik, yang dimaksud murad tentang masalah zalika ad'aful iman ini adalah rendah-rendahnya iman dari orang lain. Sebab keimanan itu kalau kita lakukan memunculkan amal, lah amal itu bagian samratul iman, hasil dari iman. Wa ala samratul iman, sedangkan atas tinggi-tingginya hasil dari iman itu adalah fi babin nahyi anil munkar, yaitu mengarahkan kemungkaran supaya menjadi baik dengan kekuatan tangan dan lain sebagainya. Yang perlu kita pahami bahwa ada catatan para ahli hadis, para ulama, seumpama kita memberi nasihat pada waliul amri, pada pemimpin, bagaimana caranya? Ahli hadis menjelaskan bahwa kalau kita melihat waliul amri melakukan kesalahan, cara nasihatnya adalah sirron, dengan rahasia, dengan komunikasi terbatas. Yang menjadi masalah di lapangan itu kan bukan begitu. Ketika ada orang pemimpin salah, maka pada akhirnya kita demo, kemudian kata-kata yang jelek dan sebagainya. Itu kalau melihat dari rumusan hadis ini dan penjelasan para ulama tidak sesuai. Karena tentu ulama kita lihat cara komunikasi ketika mengingatkan kebaikan cenderung pada komunikasi terbatas, yaitu apa? Dengan sirri. Ya apa carane masuk dengan wali amri supaya wali amri itu sadar. Bab apabila kita paksakan nasihat pada wali amri itu terbuka bi'alania, menjadi persoalan besar. Apa maksudnya? Bisa terjadi bahwa pemimpin itu tidak mau mendengarkan karena apa? Harga dirinya dijatuhkan, dilihatkan pada orang lain. Ini harus punya strategi, terutama bagaimana kita mengkomunikasikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dengan orang awam bagaimana, kemudian kalau dengan pemimpin bagaimana. Bukan kemudian sedikit-sedikit menilaikan memimpin ketika ada kesalahan. Padahal tugas kita selaku kaum muslimin ketika ada kelemahan, satu, mengingatkan, kedua adalah mendoakan. Sekarang kan tidak. Yang paling banyak ketika kaum muslimin saat itu disalahkan, kemudian dijelekkan. Bahkan ada kata-kata melaknat. Ini kan bahaya. Bab kata-kata melaknat itu hanya Allah yang mempunyai, bukan pada manusia. Ini kadang terjadi di lapangan dengan seenaknya melaknati dan sebagainya. Ini sama sekali tidak sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya mau melakukan kebaikan tetapi tidak terjadi
bahkan kegaduhan, bahkan terjadi gesekan, bahkan terjadi perang antara satu dengan yang lain. Padahal tugas kita selaku umat manusia itu mengingatkan, tetapi kemudian kita mendoakan, bukan menjelekkan, bukan melaknati, apalagi kemudian kita menjatuhkan mereka tanpa alasan apapun. Saya kira pemahaman hadis yang ke-8 ini saya cukupkan, dan mudah-mudahan Anda koreksi apabila ada kelemahan, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.